Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6221. Melihat bahwa Charlie tidak keberatan mengungkapkan identitasnya di depan calon istri dan anak tirinya, Pollard merasa lega. Dia selalu terbuka dan jujur sepanjang hidupnya, dan dia mencintai Making dengan tulus. Dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Jadi dia tidak ingin berpikir bahwa setiap kali dia berhadapan dengan Charlie di depan istrinya, dia akan memperlakukannya sebagai menantu keluarga Xiao yang sedikit mengerti Feng Shui. Dan menjalin pertemanan dengan beberapa tokoh lokal dengan menggunakan Feng Shui dan Zoe. Dia tidak pandai berakting, dan berbohong bahkan lebih buruk lagi. Namun jika Charlie menolak, dia sepenuhnya bisa memahami dan menghormatinya. Namun, dia tidak menyangka Charlie akan setuju begitu saja. Saat itu, Pollard tidak tahu bahwa Charlie sebenarnya ingin mengambil alih komando keempat anggota keluarganya yang baru terbentuk itu. Dengan suasana hati yang rileks dan gembira, dia dan Charlie datang jauh-jauh ke villa di lereng Bukit Champs-Élysées. Keluarga kakek sudah menyiapkan jamuan makan dan sedang menunggu. Sejak saat mereka melihat mobil Charlie mendaki gunung, ketiga paman, bibi, dan Duncan semuanya keluar untuk menunggunya. Pria tua dan wanita tua itu ingin keluar. Namun suhu di Auros Hill telah turun drastis dalam beberapa hari terakhir. Dan langit pun menjadi gelap. Anak-anak itu takut mereka akan terkena flu, jadi mereka menolak untuk membiarkan mereka pergi. Sebelum mobil berhenti, Charlie melihat 5 orang yang menunggunya. Dia sedikit terkejut dan sedikit kewalahan. Lagi pula, mereka semua adalah orang-orang tua, menunggunya di sini bersama-sama. Adegan ini benar-benar terlalu berat dari segi etiket. Namun keluarga Ann tidak menganggapnya berat. Lagi pula, Charlie telah menyelamatkan keluarga Ann dari bahaya 2 kali. Kebaikan ini tidak dapat digantikan oleh senioritas. Belum lagi Duncan. Seandainya Charlie tidak menyelamatkan nyawanya, tubuhnya yang penuh lubang peluru mungkin sudah membusuk sejak lama. Charlie memarkir mobil dan keluar bersama Pollard. Pamannya memimpin dan melangkah maju, sambil tersenyum dan berteriak, "Charlie!" Charlie mulai menanggapi mereka satu persatu. Paman, paman kedua, paman ketiga, bibi, Inspektur Lee. Setelah itu, dia dengan cepat memperkenalkan Pollard yang duduk di sebelahnya. Izinkan saya memperkenalkan 5 orang kepada Anda. Ini teman sekolah ibu saya, Profesor Pollard Watt. Profesor Watt dulunya bekerja di Wall Street dan kemudian datang ke Auros Hill untuk mengajar di Universitas Keuangan dan Ekonomi. Paman keduanya, Marcus, yang selalu bertanggung jawab atas urusan luar negeri di keluargaan. Dia langsung mengangguk dan berkata, "Profesor Watt, saya pernah mendengar nama Anda di Wall Street sebelumnya." Semua orang berkata, "Anda adalah orang Asia yang paling jeli di ban investasi Wall Street." Saya sudah banyak mendengar tentang prestasi gemilang Anda. Pollard berkata dengan serius, Tuan Ann terlalu sopan. Jika berbicara soal visi investasi, tidak ada seorang pun yang saya kenal yang bisa dibandingkan dengan Margaret. Di hadapannya, aku hanyalah seorang siswa sekolah dasar. Setelah itu, ia merasa agak tidak sopan menyebut nama mendiang Margaret di depan keluargaan. Jadi dia meminta maaf dan berkata, "Saya minta maaf." Setelah meminta maaf, dia tidak menjelaskan alasannya lebih lanjut. Keluarga Ann pasti memahami hal semacam ini. Dan dia tidak perlu menjelaskannya terlalu jelas agar tidak menimbulkan dampak buruk sekunder. Namun, di mata keluarga Ann, Margaret telah meninggal selama 20 tahun. Lagi pula, dan mentalitas mereka telah lama menerimanya dengan tenang. Jadi ketika Pollard menyebut namanya, tidak ada yang merasa tersinggung. Lagi pula, Pollard juga teman sekolah dan sahabat baik Margaret. Charlie akan memperkenalkan Pollard, jadi dia berkata, "Paman, paman kedua saya sering menjadi sorotan, paman pasti mengenalnya, kan?" Pollard mengangguk, "Tuan Marcus, tentu saja saya mengenalnya, saya sudah lama mengaguminya." Marcus berkata dengan sopan, "Profesor Watt, Anda terlalu baik." Setelah itu, keduanya berjabat tangan dengan sopan. Charlie memperkenalkan paman tertua Pollard, paman ketiga, dan bibi termuda, lalu Duncan. Tanpa diduga, ketika Charlie hendak memperkenalkan Duncan kepada Pollard, Pollard berkata pertama, "Ini pasti Inspektur Lee. Saya telah melihat banyak wawancara dan laporan Anda, dan saya sangat mengagumi Anda." Duncan tersenyum rendah hati dan berkata, "Saya hanya seorang detektif."
jauh dari menjadi kebanggaan rakyat Tiongkok. Prestasi dan kontribusi Anda jauh lebih besar daripada saya. Tidak, tidak, kata Pollard dengan serius, ini tidak sulit bagi kami orang Tiongkok atau bahkan seluruh orang Asia. Untuk menghasilkan uang di Amerika Utara, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dari seluruh masyarakat di sana. Terdapat banyak pengucilan dan diskriminasi yang terang-terangan, maupun terselubung, yang hanya diketahui oleh warga Tionghoa di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Anda bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Itu sungguh luar biasa. Kata-kata Pollard membuat beberapa anggota keluarga Anne sangat setuju. Saat itu, Nenek Charlie tak kuasa menahan diri untuk membuka pintu dan berkata, "Di luar cukup dingin, kenapa kamu tidak masuk ke dalam sebentar? Jangan biarkan Charlie dan tamunya berdiri di luar selama ini." Charlie tersenyum dan memanggil, "Nenek." Nenek mengangguk, tersenyum, dan melambaikan tangan, "Masuklah, sudah waktunya makan." "Hai." Charlie menjawab, dan beberapa dari mereka bergegas masuk ke villa. Orang tua itu juga datang dan berkata kepada Charlie, "Charlie, apakah kamu baik-baik saja di Aurous Hill akhir-akhir ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Baiklah, Aurous Hill sangat aman." Kemudian, Charlie memperkenalkan Pollard kepada kakek neneknya. Karena mengetahui bahwa dia adalah teman sekolah dan sahabat baik putri sulung mereka. Kedua tetua itu tentu saja sangat antusias. Keluarga itu mengundang Pollard untuk duduk di meja makan. Pria tua itu mengingatkan putra-putranya, Profesor Watt adalah teman sekelas dan sahabat saudara perempuan kalian. Kamu harus menemaninya minum-minum. Setelah itu, dia berkata kepada Pollard, "Profesor Watt, jika Anda bisa minum banyak, minumlah lebih banyak. Jika Anda tidak bisa minum banyak, minumlah lebih sedikit. Terserah kamu." Tidak ada aturan tentang cara minum di meja makan. Meskipun Pollard jarang minum, ia memiliki toleransi alkohol yang baik. Dia senang bertemu keluargaan hari ini, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Pria tua itu bertanya lagi kepada Charlie, "Charlie, kenapa kamu tidak minum beberapa gelas juga? Kalau tidak, nanti aku akan minta bibimu mengantarmu kembali ke kota." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, kakek. Aku akan meminta Orvel untuk mengantarku." Pria tua itu tertawa dan berkata, "Bagus sekali. Jika kau minum, aku juga akan minum segelas." Wanita tua itu buru-buru berkata, "Kamu masih minum. Otakmu bingung. Siapa yang menderita penyakit Alzheimer? Apakah kamu sudah lupa?" Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Cucu tertua saya ada di sini. Tidak apa-apa minum segelas. Terlebih lagi, Profesor Watt juga ada di sini, jadi kita harus minum 2 gelas." Bab 6222. Wanita tua itu memutar matanya ke arahnya. "Jadi, kamu menambahkan lebih banyak sendiri?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Nenek. Biarkan kakek minum 2 gelas saja. Tidak apa-apa." Wanita tua itu tentu tahu bahwa cucu kesayangannya telah memberikan ramuan mujarab kepada lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu sudah lama sembuh. Dan tidak ada salahnya minum anggur. Jadi dia tidak bersikeras lagi, tetapi mengingatkan lelaki tua itu. "Terima kasih kepada Charlie yang telah berbicara mewakili Anda. Anda hanya perlu minum 2 gelas, tidak lebih." Orang tua itu langsung tersenyum dan berkata, "Cukup, cukup, 2 gelas sudah cukup." Paman tertua di samping adalah yang paling perhatian dan dengan cepat mengisi gelas. Pria tua itu segera mengambil gelas itu dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Ini, gelas anggur pertama. Selamat datang Profesor Watt di rumah kami." Semua orang mengangkat gelas mereka. Setelah makan malam dimulai dan gelas anggur pertama diminum, Charlie langsung ke intinya dan bertanya, "Kakek, paman kedua, bagaimana investasi kalian di Ascliffe kali ini?" Kakek tersenyum dan berkata, "Kami telah menegosiasikan beberapa proyek besar, dan akan segera diumumkan secara resmi. Biarkan paman keduamu yang menjelaskan detailnya kepadamu." Markus kemudian mengambil alih dan berkata, "Terakhir kali, kita memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan yang berkaitan dengan baterai daya. Kali ini di Ascliffe, kebetulan Remi Automobil melakukan penawaran saham perdana, IPO. Perusahaan internet beralih memproduksi mobil dan berhasil menjual lebih dari kapasitas produksi 1 tahun hanya dalam 1 bulan setelah terdaftar di bursa saham.
Ini sungguh luar biasa dan benar-benar membuat orang melihat merek-merek dalam negeri dengan sudut pandang baru. Jadi, kami mengambil alih perusahaan manufaktur kendaraan energi baru. Markus berbicara dengan Charlie tentang tata letak industri keluargaan. Dia menggunakan kata "kami" karena keluargaan telah mencapai kesepakatan bahwa sebagian besar warisan keluargaan di masa depan akan diserahkan kepada Charlie. Jadi, dia bukan hanya cucu dari keluargaan, tetapi juga pemegang saham utama keluargaan. Charlie tidak memikirkannya seperti itu. Dia hanya sangat terkejut. Saat ia kembali dari Amerika Serikat terakhir kali, keluargaan hanya memiliki rencana untuk mengembangkan merek kendaraan energi baru. Namun, dia tidak menyangka mereka akan mengambil alih secara langsung sekarang. Memikirkan hal itu, dia buru-buru bertanya, "Paman kedua, kapan Anda mengatakan akan mengambil alih? Maksud Anda mengakuisisi perusahaan secara langsung?" "Ya." Markus mengangguk dan berkata, "Ada sebuah perusahaan kendaraan energi baru yang memiliki masalah besar dengan rantai permodalannya dan sedang mencari pendanaan di mana-mana. Aku sudah membicarakannya dengan pamanmu. Nilainya memang tidak tinggi, hanya beberapa miliar dolar AS, dan sekarang sedang terjadi krisis utang. Tim pendiri menghentikan jalur produksi dan bergegas mencari uang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kebetulan saya bertemu dengan CEO mereka di Ascliff, jadi saya hanya mengobrol sebentar dan mengambil lebih dari 3 miliar dolar AS. Charlie mengangguk. 3 miliar dolar AS memang bukan jumlah yang besar. Baginya itu seperti gerimis, apalagi bagi keluargaan. Pada saat itu, Pollard yang berada di samping tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Perusahaan kendaraan energi baru yang dibicarakan Paan itu adalah Gaoheng, kan? Tanya Markus dengan terkejut. Apakah Profesor Watt mengetahui tentang perusahaan ini? Pollard mengangguk dan berkata, "Saya sudah sedikit mendengar tentang itu. Saya sudah lama mendengar bahwa mereka sedang mengalami krisis utang. Dan penjualan mereka tidak begitu bagus. Selain itu, jalur produksi telah ditutup beberapa waktu lalu. Saya rasa mereka hanya bisa menjual diri untuk menyelamatkan nyawa mereka." Charlie menambahkan saat itu, Paman Watt telah melakukan studi yang sangat mendalam tentang pasar energi baru domestik. Kami sempat mengobrol singkat terakhir kali. Saya sangat mengagumi banyak pandangannya, terutama idenya tentang menyalip di tikungan. Saya sangat terkesan. Awalnya saya ingin mengatur pertemuan setelah pernikahan Paman Watt, tapi aku tak sabar. Kalian sudah kembali dan aku akan mengaturnya segera setelah kalian datang. Markus berkata, karena Profesor Watt sangat tahu banyak tentang energi baru. Saya sangat ingin mendengar dia menganalisis situasi energi baru saat ini dan memberi kami beberapa saran. Kemudian, Markus berkata, "Sejujurnya, keluarga jarang terlibat dalam manufaktur, tetapi kali ini kami berinvestasi dalam baterai daya, manufaktur kendaraan, dan penelitian serta pengembangan chip dalam negeri. Dan industri kedirgantaraan komersial, yang pada dasarnya adalah manufaktur. Kami juga berharap dapat memberikan kontribusi terbaik kami kepada industri manufaktur. Jika kita bisa membina perusahaan-perusahaan yang bagus dan mendapatkan keuntungan ekonomi, itu akan jauh lebih baik. Namun jujur saja, jika kita benar-benar ingin membicarakan bagaimana mengoperasikan skala besar seperti industri manufaktur dengan ribuan atau puluhan ribu orang, saya masih bingung, terutama tentang manufaktur kendaraan. Gaoheng ini adalah akuisisi yang sepenuhnya kami miliki. Selanjutnya, setelah mereka menyelesaikan masalah utang dan transfer ekuitas, kita harus menginvestasikan sejumlah uang lagi untuk memulai produksi. Tapi sekarang aku belum memikirkannya. Haruskah saya mempertahankan tim asli untuk terus beroperasi untuk sementara waktu? Atau sebaiknya kita singkirkan semuanya dan ganti dengan yang baru? Saya ingin tahu apakah Profesor Watt punya ide bagus? Pollard berpikir sejenak dan berkata, "Saya pribadi merasa bahwa masalah Gaoheng terletak pada pen positioning produknya. Produk-produk utama bergantung pada penumpukan material secara terus-menerus untuk meningkatkan nilainya. Namun, volume penjualan pasti tidak akan meningkat jika harga satuan pelanggan terlalu tinggi. Di bidang harga satuan pelanggan yang tinggi, terdapat juga persaingan dari mobil mewah tradisional. Selama kekuatan produk tidak mampu mengimbangi, akan sulit untuk membuka pasar. Dan jujur saja, desain produk mereka belum terlalu matang. Begitu mereka terjebak dalam lingkaran estetika khusus, mereka pasti akan semakin mempersempit ruang hidup mereka. Tapi remi yang Anda sebutkan tadi sama sekali berbeda. Penentuan posisi mereka cukup tepat dan agresif, dan desain produk mereka juga sempurna.
Terlepas dari apakah ada referensi atau tidak, tampilan produk mereka memang sesuai dengan estetika arus utama. Pada titik ini, Pollard berhenti sejenak, lalu berkata, "Jadi, jika Anda mengizinkan saya untuk memberikan penilaian pribadi, saya cenderung menyarankan Anda untuk membagi tim Gaoheng menjadi dua, dengan mempertahankan bagian produksi terlebih dahulu untuk memastikan lini produksi dapat berjalan setiap saat. Namun, bagian desain dan pemasaran harus diganti sebisa mungkin. Bahkan mereknya pun harus diganti total. Meskipun Anda telah membeli Gaoheng, Anda tidak dapat lagi menggunakan merek Gaoheng. Karena berita kebangkrutannya pernah menjadi topik hangat. Dan orang-orang tahu bahwa merek ini akan gagal. Nilai merek telah menjadi negatif, jauh lebih baik untuk memulai yang baru." Markus bertanya lagi, "Lalu bagaimana menurutmu? Jika kita membangun kembali sebuah merek, bagaimana seharusnya produk utamanya diposisikan?" Pollard mengatakan, hal itu harus dilakukan untuk bersaing dengan produk-produk yang memiliki penjualan dan pangsa pasar tertinggi. Kemudian, Pollard berkata, untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan tingkat keberhasilan, banyak orang lebih suka memulai bisnis di segmen vertikal. Mereka berpikir bahwa persaingan di platform e-commerce terlalu ketat. Jadi mereka cukup membuat pusat perbelanjaan kecil atau program kecil, dan memilih segmen seperti perawatan ibu dan anak, anggur dan minuman, dan bahan kimia sehari-hari. Tapi begitu Anda melakukan ini, Anda tidak akan pernah bisa membuat platform besar. Dan Anda bahkan mungkin harus bertahan hidup di bawah ekosistem orang lain selama sisa hidup Anda. Hal yang sama juga berlaku untuk mobil. Hampir setiap perusahaan yang memutuskan untuk membangun mobil berpikir bahwa persaingan untuk mobil energi baru di kisaran harga 200.000 yuan adalah yang terbesar. Ada Tesla, pemain dominan yang menjual ratusan ribu mobil setiap tahun, dan banyak kekuatan domestik baru di dalamnya. Oleh karena itu, beberapa perusahaan membidik pasar yang sedang mengalami penurunan harga, yaitu 20.000 hingga 30.000 dan 350.000 yuan, sementara beberapa perusahaan lainnya sedang mempertimbangkan cara untuk memasuki pasar kelas menengah hingga atas yang harganya lebih dari 500.000 hingga 600.000 yuan. Namun, selama Anda memegang mentalitas ini, meskipun Anda mungkin berhasil di bidang yang tersegmentasi, Anda mungkin tidak akan pernah mengalahkan raksasa seperti Tesla. Nilai pasar Tesla melampaui $1 triliun AS pada puncaknya. Saat ini, meskipun konsep energi baru telah meredup, nilai pasarnya masih lebih dari $500 miliar AS. Nilai pasar dari semua kekuatan baru domestik jika digabungkan pun tidak sebaik itu. Saya tidak menyembah hal-hal asing atau memikirkan betapa hebatnya Tesla. Saya hanya berpikir bahwa meskipun banyak perusahaan selalu mengatakan bahwa mereka lebih baik dari itu di konferensi pers, mereka masih secara naluriah menghindari tepiannya. Jika orang lain terlibat dalam energi baru, saya mungkin juga menyarankan agar dia melakukan hal itu, tetapi keluargaan berbeda. Pada titik ini, Pollard berkata dengan sangat serius, keluargaan memiliki kekuatan modal yang kuat. Dan dana milik Charlie dan keluarga Wei jauh dari sebanding dengan perusahaan kendaraan energi baru domestik. Selain itu, Charlie juga mengelola isu shipping. Dan jumlah serta volume kapalnya termasuk yang terbaik di dunia. Sekarang keluarga An telah memasang baterai daya dan mengakuisisi Gaoheng Automobil. Dalam hal ini, mengapa tidak mengintegrasikan sumber daya dan benar-benar membuat energi baru yang lebih besar dan lebih kuat? Bab 6223. Keluarga An langsung sangat tertarik dengan pandangan Pollard. Bagi keluarga An, manufaktur kendaraan dan baterai daya sebenarnya tidak ditujukan untuk menghasilkan uang. Mereka hanya berharap dapat melakukan lebih banyak investasi manufaktur di Tiongkok untuk berkontribusi pada pengembangan industri manufaktur Tiongkok. Namun pandangan Pollard telah memberi mereka harapan baru dalam hal ini. Jika industri ini dapat dikembangkan menjadi industri raksasa seperti Tesla, peluang bisnis dan keuntungan yang terkandung di dalamnya tak perlu diragukan lagi. Bantuan dan peningkatan yang dapat diberikannya kepada industri manufaktur Cina dan rantai pasokan otomotif lokal tidak diragukan lagi sangat besar. Perbedaan terbesar antara raksasa manufaktur dan raksasa internet adalah bahwa raksasa internet lebih cenderung memonopoli industri tersebut. Sebelum situasi monopoli terbentuk, mereka akan terus memberikan keuntungan dan bahkan memberikan subsidi besar-besaran kepada pasar terminal. Ketika mereka memiliki cukup banyak pengguna dan membuat pengguna sangat bergantung, mereka akan dengan tidak senonoh meraup keuntungan. Beberapa tahun lalu, ketika mereka mensubsidi taksi online, penumpang mungkin hanya perlu membayar 5 yuan untuk perjalanan sejauh 10 km. Dan para pengemudi bisa mendapatkan 10 yuan. Namun sekarang,
Untuk perjalanan yang sama sejauh 10 km, penumpang mungkin perlu membayar 30 yuan. Dan para pengemudi hanya bisa mendapatkan 8 yuan. Selain itu, perusahaan internet cenderung menggunakan jumlah pekerjaan paling sedikit. Ciptakan hasil produksi terbesar, dan raih keuntungan terbesar dengan menekan rantai pasokan di hulu dan hilir. Namun, perusahaan-perusahaan raksasa di industri manufaktur berbeda. Perusahaan-perusahaan raksasa di industri manufaktur memasok seluruh rantai industri. Sebuah perusahaan manufaktur mobil dengan 10.000 karyawan tidak hanya dapat menyediakan 10.000 lapangan kerja untuk dirinya sendiri, namun juga menyediakan sejumlah besar lapangan kerja bagi pabrik baja dan pabrik aluminium di hulu. Terdapat banyak sekali pekerjaan yang berkaitan dengan pengangkutan berbagai macam material. Dan sejumlah besar perusahaan besar, menengah, dan kecil yang menyediakan suku cadang untuknya. Efek penggerak ini sangat kuat. Di Tiongkok dan bahkan di dunia, urat nadi ekonomi banyak kota kemungkinan besar adalah industri manufaktur berskala besar. Sama seperti Toyota City di Jepang, di mana 400.000 penduduknya hampir semuanya adalah karyawan Toyota dan keluarga mereka. Dan Toyota sendiri memiliki lebih dari 300.000 karyawan di seluruh dunia. Jika rantai pasokan yang bergantung padanya dihitung, setidaknya hal itu dapat mendorong jutaan lapangan kerja. Perusahaan manufaktur raksasa seperti itu dapat memberikan manfaat bagi jutaan orang dalam rantai industri. Alih-alih mati-matian mengurangi keuntungan dan ruang hidup mereka. Saat ini, tingkat produksi kendaraan energi baru dalam negeri telah lama melampaui 90%. Jika raksasa kendaraan energi baru dapat diciptakan, seluruh nilai yang dihasilkan akan digunakan untuk mendorong pengembangan perusahaan domestik terkait. Oleh karena itu, proposal Pollard langsung membuat mata semua orang berbinar. Charlie juga sangat tertarik dengan rencana ini. Dia berkata, "Saya masih punya banyak uang tunai di tangan saya. Tidak sulit untuk menarik ratusan miliar dolar. Paman, menurutmu bagaimana cara menjalankan program ini dengan tingkat keberhasilan tertinggi?" Pollard berkata, "Anda tidak membutuhkan uang sebanyak itu. 2 atau 3 miliar dolar sudah sangat mencukupi. Mengenai tingkat keberhasilan, saya pribadi merasa bahwa kita harus fokus pada upaya melampaui kurva pertumbuhan. Belum lagi jika dibandingkan dengan perusahaan kendaraan berbahan bakar tradisional. Bahkan di bidang energi baru sekalipun, mereka sekarang berada di eselon kelima atau bahkan keenam. Mengejar ketertinggalan dengan teman-teman sebaya saja sudah merupakan ujian yang sulit." Markus bertanya, "Profesor Watt, menurut Anda bagaimana kita bisa melakukan aksi menyalip di tikungan?" Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai menyalip di tikungan? Pollard memikirkannya, menyusun kata-katanya, dan menjelaskan. Pemahaman pribadi saya tentang menyalip di tikungan tidak sesederhana tikungan itu sendiri. Tapi mengambil jalan pintas di seluruh trek, menempuh jalan yang belum pernah ditempuh orang lain, atau bahkan jalan yang tak terduga, untuk mencapai garis finish lebih cepat. Sama seperti kendaraan energi baru domestik, mesin berbahan bakar fosil selalu tertinggal dibandingkan Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan di masa lalu. Dan mereka selalu sedikit tertinggal, tidak peduli seberapa keras kami berusaha mengejar ketinggalan. Namun, kendaraan energi baru buatan dalam negeri langsung membalikkan keadaan. Kita tidak bisa membuat mesin yang mampu menyamai kecepatan mereka, kan? Kalau begitu, jangan membuat mobil dengan mesin. Kamu tidak begitu ahli dalam hal mesin, kan? Anda telah mengumpulkan pengalaman selama puluhan tahun di bidang mesin pembakaran internal, dan Anda bingung tentang mesin. Saya akan memanfaatkan ketidakpedulian Anda terhadap motor dan masuk lebih dulu untuk mengumpulkan keuntungan dari penggerak listrik. Ketika saya mengembangkan penggerak listrik, saya akan lebih unggul dari Anda di bidang energi baru. Saat itu, kamu bisa menangis dan mengatakan padaku bahwa kamu telah bermain-main dengan mesin pembakaran internal selama beberapa dekade. Dan Anda mahir dalam segala hal mulai dari L4 hingga W16. Tapi aku akan mengabaikanmu. Mengapa? Karena aku tidak lagi memainkan permainanmu. Ini seperti seorang ahli bela diri yang berlatih ilmu pedang di era senjata dingin. Kau berlatih selama 30 tahun dan keluar dengan berpikir bahwa kau tak terkalahkan. Tapi saya membuat senapan dalam waktu 1,5 tahun dan 1 peluru saja bisa membunuhmu. Percuma saja mengatakan Anda telah berlatih selama 30 tahun. Itu tidak ada artinya. Tentu saja, bukan perusahaan energi baru domestik yang benar-benar menggulingkan dominasi perusahaan mobil global tradisional. Tapi Tesla, pelopor industri ini, adalah orangnya.
Ini adalah idenya untuk menyalip di tikungan. Namun, perusahaan energi baru domestik kita juga memiliki kasus-kasus orisinal yang berhasil melampaui kurva pertumbuhan. Yaitu 3 peralatan rumah tangga hemat energi utama, yaitu lemari es, televisi berwarna, dan sofa besar. Bukankah Tesla mengusung gaya wabi-sabi minimalis? Kemudian mereka memilih gaya yang mewah dan nyaman, dan mereka juga telah merebut banyak pangsa pasar. Setelah jeda, Pollard berkata, jika Anda ingin mencari rute lain untuk menyalip di tikungan sekarang dan langsung membalikkan meja mereka. Sejujurnya, ini sangat sulit, tetapi sama sekali bukan hal yang mustahil. Siapapun yang dapat menemukan titik masuk yang tepat dapat menjadi kaisar baru berikutnya di bidang otomotif. Markus juga memahami bahwa titik masuk seperti itu pasti sangat sulit ditemukan. Setelah ditemukan, potensi nilainya bisa mencapai triliunan dolar. Jadi, mungkin hanya angan-angan belaka untuk mendapatkan petunjuk dari Pollard dalam waktu dekat. Jadi, dia bertanya lagi, Profesor Watt, jika kita tidak dapat menemukan senjata ajaib untuk menyalip dan menang secara mengejutkan untuk sementara waktu, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan proyek ini? Pollard mengatakan, jika kita ingin lebih meningkatkan tingkat keberhasilan, menurut pemahaman pribadi saya, kita harus menembus lebih banyak mata rantai kunci di hulu. Baterai daya tentu saja merupakan salah satunya. Teknologi kontrol elektronik dan teknologi penggerak juga perlu difokuskan. Selain itu, ada prioritas utama lainnya, yaitu penelitian dan pengembangan perangkat lunak kendaraan. Memasuki pasar baterai daya, pertama untuk cadangan teknis, kedua untuk mengurangi biaya, dan ketiga untuk memastikan pasokan. Kini Angia telah melakukan beberapa pengaturan. Sedangkan untuk penetrasi ke teknologi kendali dan penggerak elektronik, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing perangkat keras mobil tersebut. Dengan kapasitas baterai yang sama dan bobot tahan angin yang serupa, siapapun yang kontrol elektroniknya lebih hemat daya akan memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Siapapun yang memiliki teknologi penggerak terkuat akan memiliki kinerja yang lebih baik. Ini semua adalah poin-poin penting yang berkaitan dengan kualitas mengemudi yang komprehensif. Jika Anda tidak memiliki tim R&D sendiri atau hubungan strategis dengan perusahaan terkait, Anda hanya dapat menggunakan solusi standar yang disediakan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, mobil Anda akan memiliki parameter daya yang sama dengan solusi merek lain di pasaran. Apa gunanya memimpin pada saat itu? Pada titik ini, Pollard berkata, mengenai sistem mobil. Saya rasa itu adalah prioritas utama. Sejak saya mulai mempelajari kendaraan energi baru, perangkat lunak mobil merupakan bagian yang sangat saya perhatikan. Sebenarnya, membuat kendaraan energi baru itu seperti membuat ponsel pintar. Anda tidak hanya bisa merakit perangkat keras, tetapi juga menyesuaikan perangkat keras tersebut satu sama lain. Dan perangkat lunak untuk perangkat keras. Sehebat apapun perangkat kerasnya. Begitu perangkat lunaknya tertinggal, mobil itu seperti orang bodoh dengan anggota tubuh yang berkembang sempurna dan pikiran yang sederhana. Bab 6224. Marshall berkata saat itu, "Oh, sepertinya saya selalu mengendarai mobil berbahan bakar bensin. Dan saya tidak memiliki persyaratan apapun untuk komputer mobil. Cukup dengan memiliki ponsel Bluetooth, mendengarkan musik, dan mendengarkan radio. Saya sama sekali tidak mengerti hal ini." Markus mengangguk dan berkata, "Aku juga tidak begitu mengerti. Saya belum pernah berhubungan dengan industri kendaraan energi baru. Dan saya bahkan belum pernah mengendarai kendaraan energi baru." Setelah itu, dia bertanya kepada Charlie, "Charlie, apakah kamu mengerti?" Charlie tersenyum dan berkata, Aku tidak takut pamanku menertawakanku. Satu-satunya waktu saya bisa mengendarai mobil setiap hari adalah setelah Leon menemukan saya. Saya tidak pernah membeli mobil sendiri. Satu-satunya 2 mobil yang saya miliki adalah 2 mobil super yang diberikan kepada saya oleh orang lain. Saya mungkin pernah mengantar mereka sekali atau 2 kali, 2 atau 3 kali. Sampai sekarang, saya masih mengendarai BMW seri 5 yang saya beli untuk ayah mertua saya. Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat Tesla milik Jemima, dan berkata, "Sepertinya saya mengendarai Tesla milik teman saya di Hong Kong. Tapi saat itu saya hanya mengendarainya dalam waktu singkat. Dan saya sama sekali tidak mempelajari komputer mobil dan yang disebut sistem mengemudi berbantuan." Pollard memikirkannya sejenak dan tersenyum.
Bagaimana cara mendeskripsikan komputer mobil ini secara spesifik? Kamu kenal Balotelli yang bermain sepak bola, kan? Kecuali pria tua itu, beberapa pria lainnya mengangguk. Balotelli, yang suka memikirkan kehidupan di lapangan. Dikenal oleh pria yang suka menonton sepak bola dan mereka yang tidak terlalu sering menonton sepak bola. Pollard melanjutkan, menurut pendapat saya, dia memiliki perangkat keras kelas atas tetapi komputer mobilnya kelas 3. Seandainya dia memiliki kecerdasan sepak bola seperti Messi atau Ronaldinho, dia pasti akan menjadi superstar. Sayangnya, dia tidak bisa menutupi kekurangan ini. Semua orang mengerti maksud Pollard. Charlie berkata, karena adaptasi perangkat lunak pada komputer mobil sangat penting. Kemudian, bangunlah tim pengembangan perangkat lunak yang kuat. Uang dalam jumlah besar telah dihabiskan, bukan uang kecil ini. Pollard setuju dan berkata, ya, itu yang saya maksud. Banyak perusahaan mobil tradisional telah bertransformasi menjadi perusahaan energi baru, dan perangkat lunak komputer mobil tidak mampu mengimbanginya. Jadi mereka memilih untuk melakukan outsourcing. Ini pada dasarnya berantakan, sama seperti ponsel tiruan yang beredar tahun ini, dengan pengalaman yang sangat buruk. Karena Anda telah memilih untuk langsung terjun ke jalur energi baru dan memiliki cadangan keuangan yang sangat melimpah, Anda pasti memahami perangkat lunaknya dengan baik. Seperti yang dia katakan, lanjut Pollard, ngomong-ngomong, ada juga peta dengan presisi tinggi. Yang juga sangat penting. Ini sangat penting. Navigasi mobil, bantuan mengemudi, dan bahkan pengemudian otonom tingkat tinggi tidak dapat berjalan tanpanya. Pada tahap ini, setiap orang memiliki akses ke beberapa penyedia layanan umum di pasaran. Jika ada peluang, Anda dapat berinvestasi di dalamnya atau sekadar membelinya. Markus mengangguk dan berkata, semua ini adalah saran yang sangat berharga. Kami pasti akan mempertimbangkannya dengan serius dan berupaya untuk mengimplementasikannya sesegera mungkin. Saat berkata demikian, Markus menatap Pollard dan bertanya, Profesor Watt, karena Anda memiliki penelitian yang begitu mendalam tentang energi baru, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan kami dalam mengelola proyek ini? Tanpa sinyal dari Charlie, Markus sudah menyadari betapa berharganya Pollard. Dia dan keluarga An telah membuat keputusan ketika mengakuisisi Gao Heng. Lagi pula, ini adalah proyek bernilai miliaran dolar, dan standar profesional yang dibutuhkan sangat tinggi. Diperlukan seorang ahli yang benar-benar berpengetahuan untuk mengelolanya. Sebaliknya, jika Anda hanya mengandalkan uang dan pikiran yang cemerlang untuk mengerjakan proyek sebesar itu, hasilnya pasti Anda telah membayar biaya kuliah. Sekalipun dia tidak bertemu Pollard hari ini, dia tetap akan mengatur agar seorang pencari bakat menemukan operator yang cocok di seluruh negeri. Namun, dia tidak menyangka bahwa Charlie akan mengirimkan kandidat terbaik segera setelah mereka kembali ke Aurose Hill. Pollard tersenyum dan menolak. Sejujurnya, Tuan An, pikiran saya sekarang terfokus pada mengajar dan mendidik orang. Lagi pula, saya sudah terlalu lama tidak terlibat dalam operasi praktis. Dan yang bisa saya bicarakan hanyalah hal-hal teoretis. Jika saya benar-benar harus melakukan operasi, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tuan An, yang tadinya diam, melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. Profesor Watt, jangan meremehkan diri sendiri. Saya rasa Anda benar-benar memenuhi syarat untuk posisi ini. Kuncinya adalah apakah Anda ingin melakukannya atau tidak. Jika Anda benar-benar hanya ingin mengajar dan mendidik orang, maka apapun yang kami katakan, Anda mungkin tidak setuju. Namun, jika Anda masih memiliki sedikit minat dan harapan untuk mengoperasikan proyek sebesar itu, maka Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Kami telah menginvestasikan 3 miliar dolar AS di Gao Heng Automobil. Jika kita menghitung baterai daya, kita telah berinvestasi lebih dari 10 miliar dolar AS. Namun untuk masalah ini, kita bisa menginvestasikan 30 miliar dolar AS lagi. Kalau begitu, ini adalah piring senilai 40 miliar dolar AS. Skala ini mungkin tidak tersedia di perusahaan mobil baru manapun di dunia. Bahkan penari-penari terbaik dunia pun mungkin tidak mampu menunjukkan keanggunan mereka di atas panggung senilai 40 miliar dolar AS. Kesempatan ini mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Kata-kata lelaki tua itu langsung menyentuh jiwa Pollard. Memulai dengan pendanaan sebesar 40 miliar dolar AS adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kendaraan energi baru. Bahkan Remy, yang sempat populer di seluruh negeri beberapa waktu lalu, hanya mengumumkan investasi sebesar 10 miliar RMB.
40 miliar dolar AS hampir setara dengan 300 miliar RMB. Ini bukan hanya tentang membangun perusahaan mobil, tetapi secara langsung membangun seluruh rantai industri. Bagi para manajer profesional di seluruh dunia, siapa yang berani berharap mendapatkan kesempatan sebaik ini? Awal seperti apa ini? Awal yang bagaikan mimpi. Betapa beruntungnya jika ambisi Anda bisa terwujud di panggung seperti itu? Jika berhasil, prestasi seperti apa yang akan diraih? Pada saat itu, hati Pollard, yang awalnya sekuat dinding tembaga, mulai retak. Melihat bahwa dia malah terjerat, bukannya langsung menolak. Charlie tahu bahwa pria itu pasti sedang memikirkan sesuatu. Lalu, dia langsung memperkeruh keadaan dan berkata, "Paman, bukankah Paman bilang sulit menemukan kesempatan untuk menyalip di tikungan? Saya memikirkan sebuah peluang, saya tidak tahu apakah itu dapat diandalkan." Pollard bertanya dengan tergesa-gesa, "Kesempatan apa?" Yang lain langsung menatap Charlie dengan ekspresi sangat khawatir. Charlie berkata, "Keluarga Rothschild sedang membangun serangkaian model AI tercanggih di dunia untuk saya di Eropa Utara. Satu-satunya batasan adalah saya tidak dapat menggunakannya untuk tujuan komersial. Tapi saya yakin mereka bisa memberi saya lisensi komersial di bidang otomotif, dan itu adalah lisensi eksklusif. Arah pendapatan utama model AI saat ini adalah menyediakan komputasi AI untuk individu dan perusahaan. Ribuan industri dapat mengakses dan menggunakannya, tetapi tidak ada aplikasi nyata di bidang otomotif. Meskipun Charlie tidak berani menjamin bahwa Simon akan memberinya lisensi komersial AI secara penuh di ribuan bidang. Tidak sulit untuk mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakannya di bidang otomotif. Bab 6225. Model AI tercanggih. Otak Pollard langsung meledak saat mendengar ini. Dia sudah berkecimpung di Wall Street selama bertahun-tahun. Saat bekerja di sebuah bank investasi, ia berinvestasi di sejumlah besar perusahaan teknologi inovatif dan membantu banyak perusahaan teknologi untuk melakukan penawaran umum perdana, IPO, di Nasdaq. Oleh karena itu, ia memiliki pemahaman yang sangat tajam tentang perkembangan teknologi tinggi di dunia. Popularitas AI belum pernah terjadi sebelumnya beberapa waktu lalu. Meskipun saat itu ia sudah lama meninggalkan lingkaran modal Ventura. Dia tetap mengamati perkembangan AI dengan saksama sambil mengajar di Aurous Hill. Dia tahu betul prospek aplikasi seperti apa yang dimiliki model AI sebenarnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Charlie sebenarnya memiliki model AI yang membuat semua perusahaan internet Tiongkok mendesah kagum. Dia bertanya kepada Charlie dengan penuh antusias, "Charlie, bisakah Rothschild membantumu menyelesaikan semua masalah perangkat lunak dan perangkat keras? Kartu grafis dengan kemampuan komputasi tinggi kini sulit didapatkan. Banyak perusahaan domestik yang mencoba membelinya satu persatu dari seluruh dunia. Permintaan akan perangkat keras ini terlalu besar." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Keluarga Rothschild akan membantu saya menyelesaikan semua masalah perangkat lunak dan perangkat keras. Bahkan pusat data pun dibeli dari Microsoft oleh mereka. Kemungkinan besar akan beroperasi secara resmi dalam waktu lebih dari setengah bulan." "Ya Tuhan," seru Pollard. "Ini sungguh mengejutkan. Jika bisa diterapkan pada mobil, saya rasa pasti ada banyak ruang untuk pengembangan." Lalu dia bertanya pada Charlie, "Apakah Anda yakin keluarga Rothschild dapat memperoleh izin untuk penerapan AI ini di bidang otomotif?" Charlie berkata, "Ini bukan masalah besar. Saya bisa menyelesaikannya. Jika mereka tidak mau memberikan otorisasi, kita masih bisa melakukan mediasi dengan mereka. Paling buruk, kita bisa menggunakannya sendiri tanpa menyebut nama mereka. Tapi Paman, Anda masih perlu menganalisis seberapa besar nilai aplikasi praktis AI di bidang otomotif." Pollard mengatakan, "Saya pribadi merasa bahwa nilai penerapan AI di bidang otomotif sangat tinggi. Terutama dalam asisten AI, pengemudian berbantuan cerdas, dan penyesuaian dinamis status kendaraan. Asisten AI dapat dipahami sebagai asisten suara saat ini. Namun, Anda bisa membeli speaker pintar kecil seharga beberapa puluh dolar untuk mendapatkan fungsi-fungsi dasar. Namun, masih jauh dari menjadi asisten AI. Asisten suara mengharuskan Anda berbicara untuk memberi mereka perintah, sementara asisten AI mungkin tidak mengharuskan Anda berbicara. Dengan menganalisis kebiasaan penggunaan mobil Anda, waktu Anda keluar, gaya pakaian Anda, dan jumlah orang di dalam mobil, hal itu dapat menentukan kemana Anda mungkin pergi dan apa yang mungkin Anda lakukan. Dan secara langsung menyesuaikan suhu, tempat duduk, perencanaan rute, dan navigasi untuk Anda.
Alat ini juga dapat menganalisis ekspresi wajah, pernapasan, dan detak jantung Anda untuk menganalisis suasana hati Anda. Jenis musik, pendingin udara, dan mode berkendara seperti apa yang Anda butuhkan, bahkan mengobrol dan berbicara dengan Anda tentang bidang profesional Anda. Jika Anda adalah kalangan elit bisnis, asisten AI Anda akan berinisiatif untuk berbicara kepada Anda tentang berita bisnis terkini setiap hari saat Anda sedang mengemudi. Dan itu juga dapat memberi Anda wawasan uniknya sendiri. Ia dapat berdiskusi dengan Anda, membantu Anda belajar, menganalisis untuk Anda, dan bahkan berdebat dengan Anda. Selain itu, jika AI digunakan untuk melatih pengemudian cerdas dan menganalisis data besar jalan raya, hal ini pasti akan membuat pengalaman berkendara cerdas menjadi lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih aman. Teknologi mengemudi cerdas yang ada di pasaran bergantung pada gelombang milimeter dan lidar atau penglihatan murni, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang sangat jelas. Namun, sistem pengemudian cerdas berbasis AI pasti akan lebih baik daripada solusi lainnya. Selain itu, kemampuan AI yang lebih besar adalah melakukan analisis mendetail terhadap data besar kita melalui kesadaran otonomnya yang kuat dan daya komputasi yang sangat besar. Jika penjualan mobil terus meningkat, setiap pemilik mobil akan memberikan data besar yang berharga untuk basis data mengemudi cerdas setiap hari saat berkendara di jalan. Big data ini memiliki daya imajinasi yang luar biasa dengan dukungan AI. Jika saya mengemudi melewati lokasi tertentu di jalan tertentu dan mobil saya terguncang secara signifikan, sensor akan segera mengunggah data, dan pemandangan jalan tersebut akan dikirim ke pusat pengolahan melalui cloud secara real-time setelah menangkap anomali penyerapan guncangan. Model AI dari pusat pengolahan data dapat menentukan dalam waktu yang sangat singkat bahwa permukaan jalan di lokasi ini mengalami kerusakan hingga tingkat tertentu. Sistem ini dapat langsung menandai masalah pada peta berpresisi tinggi yang digunakan oleh komputer mobil dan mengirimkannya ke kendaraan dengan lokasi real-time di dekatnya. Ketika pemilik mobil lain mendekati lokasi ini, komputer mobil akan dapat memberikan pengingat untuk memberitahu pihak lain bahwa jalan di depan memiliki banyak tanjakan dan turunan, serta merekomendasikan pengurangan kecepatan dalam jumlah tertentu untuk menyalip dengan aman. Jika lebih pintar, maka komputer mobil kita mungkin dapat membuat penilaian langsung ketika mobil saya mendekati permukaan jalan yang tidak normal. Mengingatkan saya untuk mengurangi kecepatan, dan sekaligus mengunggah situasi ke cloud untuk mengingatkan semua kendaraan yang akan melewati sini agar mengurangi kecepatan. Jika saya melewati suatu bagian jalan raya dan lajur kiri di bagian jalan raya tersebut ditutup karena pemeliharaan,